Halo Sobat Warta Kota dan Tribun Tangerang, bersama saya Desi Selviani, juga dengan salah satu Komisioner KPU Banten, Pak As Satibi. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, di sini kita mau bincang-bincang soal pemilu di Banten. Persiapannya seperti apa ya Pak? Udah tinggal menghitung hari nih, dari KPU Banten sendiri kayak gimana Pak? Ya, KPU Banten sampai sejauh ini masih bisa melaksanakan seluruh tahapan dengan baik. Per hari ini kita baru saja melakukan pencermatan terhadap daftar calon tetap untuk peserta pemilu calon anggota legislatif di Provinsi Banten, dan ya kegiatan-kegiatan yang lain juga masih on the track. Beberapa waktu yang lalu juga berkaitan dengan daftar pemilih juga prosesnya berjalan dengan baik. Bulan lalu kita baru menyelesaikan kirab. Kirab itu kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, kirab ini ada 7 jalur secara nasional begitu, dan Banten dilalui oleh jalur 1 dan jalur 2. Beberapa waktu yang lalu, 21 hari, itu kirab berjalan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Dan sekarang posisi kirab jalur 2 itu sudah berada di Jawa Barat. Nah, kita sedang menunggu kirab jalur 1 tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 25 November. Nah, itu berkeliling di 5 kabupaten kota, mulai dari Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, terakhir di Kota Tangerang Selatan, sebelum akhirnya nanti diserahkan ke KPU RI tanggal 26 November yang akan datang. Oke. Nah, ini biar warga Banten tahu nih Pak, kira-kira sekarang jumlah caleg yang kemungkinan besar akan masuk ke daftar pemilu di Banten sendiri berapa nih Pak? Terakhir yang masuk ke KPU Banten setelah dilakukan pencermatan daftar calon tetap itu ada 1.333 orang calon gitu ya. Nah, kita buat bisa ngelihatnya gimana sih Pak rekam jejaknya nanti di website, apakah di KPU Banten atau gimana? KPU itu kan nanti mempublikasikan daftar calon itu, seperti juga KPU melakukan publikasi lewat publikasi pada waktu daftar calon sementara ya. Dan kita menggunakan berbagai media untuk melakukan apa tuh namanya, publikasi begitu ya, pengumuman begitu. Daftar calon itu ya, kalau di DCS kita maksimal, di radio juga kita umumkan, kemudian di koran juga kita umumkan, dan beberapa media yang lain begitu. Mudah-mudahan nanti untuk DCT juga kita bisa lakukan pengumuman dengan cara yang sama gitu, sehingga publik bisa memberikan penilaian mana calon-calon yang nanti akan dipilih oleh mereka gitu. Ya, termasuk rekam jejaknya kan, nama dan yang lainnya itu akan dibuka kepada publik untuk publik cermati bersama gitu. Ya. Pak, kalau misalnya di Banten ini kan tahun lalu itu masuk salah satu provinsi yang money politiknya lumayan tinggi gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk pencegahan sendiri di tahun 2024 ini dari KPU Banten seperti apa Pak? Ya, pertama kita memaksimalkan peran dan fungsi kita sebagai penyelenggara pemilu, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Kita juga melakukan pendidikan kepada masyarakat lewat beberapa cara begitu ya. Baik kita memanfaatkan media internal kita, media sosial internal kita, website kita, juga dengan bentuk-bentuk kegiatan yang lain gitu ya. Kita sampaikan kepada masyarakat tidak hanya tentang bahaya politik uang gitu, tetapi
juga kita menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tuh pada saat menentukan pilihan tuh berdasarkan pilihan yang objektif begitu ya, atas pertimbangan rekam jejak yang baik begitu kan, kemudian visi misi yang baik begitu, program kerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Nah, dalam hal ini karena kewajiban untuk menyuguhkan pilihan terbaik kepada masyarakat itu bukan hanya pada KPU, ya kita juga meminta kepada peserta pemilu itu untuk hadir di tengah masyarakat tuh ya secara apa adanya begitu ya, tampil secara otentik begitu, sehingga masyarakat juga lebih mudah untuk menentukan pilihan gitu ya. Apa namanya, ya tampil di masyarakat secara utuh lah begitu. Nah, begitu. Iya, Pak. Ini kan di tahun 2024 ini kan pemilih milenial dan Gen Z tuh lumayan tinggi gitu kan. Sedangkan milenial dan Gen Z tuh mungkin karena daya kritisnya kadang agak ada yang cenderung ingin golput dan sebagainya. Nah, KPU Banten mencegah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelasin dari salah satu kampanye baju ya, yang Bapak pakai kejarlah janji itu dari mana nih? Baju kejarlah janji ini sebuah karya dari Mas Garin Nugroho. Ini judul sebuah film tentang pemilu gitu. Nah, film Kejarlah Janji ini sebenarnya memotret realitas yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat terkait dinamika politik begitu, terutama dinamika pemilu begitu. Saya melihat berbagai macam sisi keadaan masyarakat, hiruk pikuk keadaan masyarakat begitu ketika pemilu itu ada dalam film ini begitu. Jadi film ini tuh betul-betul apik ya, menyajikan atau menghadirkan realitas politik kita gitu ya. Tentu ada bumbu-bumbu, misalnya soal tentang romantisnya ada, kemudian konflik keluarganya ada, kemudian di dalamnya juga ada misalnya ketika orang melakukan kampanye itu lewat berbagai cara, propaganda, kemudian dengan cara menakut-nakuti begitu, dengan politik uang dan yang lain sebagainya. Semua hadir, ada yang semangat memilih, ada yang tidak mau memilih dan yang lain sebagainya. Dinamika itu dikemas sedemikian rupa gitu. Nah, tapi kita juga nggak merasa bahwa film itu tuh film tentang pemilu gitu, karena kita ya seperti melihat realitas aja begitu. Oh, ini pemilu di Indonesia gitu, dinamika politik di Indonesia itu kayak begitu gitu, nggak kaku gitu. Nah, jadi ini juga salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU RI untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat begitu. Kalau bicara Banten, kita bisa misalnya potret generasi milenial itu dalam daftar pemilih Provinsi Banten yang 8,8 juta itu, 40,04% itu adalah pemilih milenial yang lahir tahun 81 sampai 96. Nah, kemudian 21,58% itu generasi Z gitu. Nah, kalau diakumulasikan di dua generasi ini, itu kan angkanya fantastis, kurang lebih 62% gitu. Nah, karena pemilih muda ini begitu banyak di Provinsi Banten, ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kita begitu, karena di generasi Z itu kan pemilih yang mayoritas juga belum menggunakan hak pilih sebelumnya begitu, sehingga kita perlu banyak memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mereka gitu. Makanya termasuk dengan Tribun ini kan dalam rangka upaya kita, ini ikhtiar kita ya, untuk memaksimalkan agar masyarakat bisa tahu gitu bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari kan begitu misalnya. Terus kemudian ada partai politik yang di tingkat nasional ada 18 partai politik begitu. Kalau ada pertanyaan misalnya berkaitan dengan apakah
sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih juga kita punya cek DPT online begitu. Bahkan kita juga sudah menyiapkan titik koordinat TPS nanti di mana begitu. Jadi ketika pemilih memastikan apakah terdaftar atau tidak, ketika di dalamnya sudah terdaftar, maka dia bisa mengetahui titik koordinat TPS-nya di mana. Itu juga mempermudah pemilih begitu. Ini dalam rangka agar golput bisa ditekan begitu ya. Memang kelompok muda ini jadi tantangan sendiri gitu, karena itu kita sebagai penyelenggara pemilu tentu mesti hadir dengan seperti apa yang diharapkan oleh mereka begitu. Pak, nanti warga Banten kalau mau nonton Kejarlah Janji di mana aja nih Pak? Udah ada rencana nobar atau gimana? Nah, untuk film Kejarlah Janji itu kita akan ada nonton bareng pada tanggal 22 Oktober berkaitan dengan Hari Santri, dan kemudian tanggal 28 Oktober berkenaan dengan Sumpah Pemuda. Nah, kita mengadakan nonton bareng di beberapa perguruan tinggi di Banten dan di beberapa pesantren di Provinsi Banten. Bagi yang ingin menonton Kejarlah Janji, ini film yang sangat menarik, film yang sangat mengedukasi begitu. Setelah nonton ini, insya Allah generasi Z dan generasi milenial akan jadi pemilih cerdas. Oke, iya. Kalau gitu terakhir nih Pak, pesannya buat calon pemilih Banten, terutama tadi 60% milenial dan Z, apa nih buat Pak? Oke, saya ingin berpesan kepada pemilih milenial dan generasi Z. Pertama, pesan saya, cermati setiap visi dan misi dari peserta pemilu. Yang kedua, cermati rekam jejak setiap peserta pemilu, setiap caleg, setiap calon anggota DPD. Yang ketiga, ketika menerima informasi berkaitan dengan dinamika pemilihan umum, terlebih dahulu dilakukan cek and recheck. Terlebih dahulu disaring, diverifikasi, dipastikan dulu kebenaran berita tersebut, informasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan informasi tersebut dari satu media kepada media-media yang lainnya begitu. Kalau misalnya ternyata informasi yang didapat itu dapat dipertanggungjawabkan, terverifikasi begitu, silakan apakah itu mau menjadi referensi sebagai informasi atau juga mau disebarkan kepada yang lain. Tetapi generasi muda, generasi milenial, generasi Z, pastikan diri ketika memilih itu bukan karena politik uang. Nah, sekian dari kita di KPU Banten. Terima kasih. Wassalam.